Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tegal, Bapak Mas Rudianto SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Ibu Rusiati SPD. Rekan kami, Bapak Ibu, rekan sejawat, guru SMK Negeri 2 Tegal yang luar biasa, yang hebat, yang kami hormati. Marilah pada pagi hari ini kita buka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon arahan sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tegal kepada Bapak Mas Rudianto SPD, dipersilahkan. Semoga Pak. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diseminasi. Nah, kalau bicara diseminasi, Bapak Ibu mungkin sebetulnya apa sih diseminasi ini? Kalau sinonim dari diseminasi ini, kalau saya lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sinonim dari kata sosialisasi. Bedanya, kalau sosialisasi sesuai dengan targetnya adalah sosial, publik. Sedangkan diseminasi ini lebih terfokus kepada kelompok target ataupun individu. Jadi sosialisasi dan diseminasi itu bersinonim ataupun hampir mempunyai makna yang sama dengan objek yang berbeda. Sesuai dengan namanya, sosialisasi berarti sosial mengarah kepada publik. Sedangkan diseminasi ini mengarah kepada kelompok tertentu atau kelompok target ataupun individu. Nah, kita bersyukur bahwa pada hari ini Kamis 15 Agustus 2024 bisa berkumpul di sini untuk mendapatkan diseminasi dari CGP Pak Abdul Wahab dan Pak Indra Setiawan, di mana diseminasinya tentang berbagi positif, Budaya positif. berbagi budaya positif. Yang dimaksud budaya positif itu apa? Budaya dulu, budaya apa? Kebiasaan. Budaya adalah kebiasaan, hasil cipta karsa manusia, itu budaya. Positif mengandung makna menetralkan yang negatif, mengandung makna berlebih, itu positif. Jadi mengandung makna yang berlebih dan menetralkan yang negatif. Budaya positif, betul ya, budaya positif ya? Iya. Budaya positif berarti bagaimana kita membuat suatu usaha, ya, membuat suatu cipta karsa yang bisa menetralisir hal-hal negatif. Ya, kita semua bidang kalau bisa yang positif ini dari berbagai pihak, dari berbagai segi, dari berbagai kehidupan, sehingga hal yang negatif ini akan tertutup oleh hal-hal positif kita. Salah satu contoh, anak didik kita yang biasa kita ndobleke ora umum Pak, wis
dikandani bolak-balik angelepor, bolos sudah biasa. Tetapi anak ini punya positif yang lain, maka hal yang negatif ini akan menjadi tertutup. Nah, kita berharap dengan berbagi positif ini, yang negatif ada pada diri kita bisa tertutup. Kemudian karena ini berbagi baik, harapannya janjane apa yang baik dalam diseminasi ini yang akan disampaikan. Kalau memang itu mengandung unsur negatif, sampaikan di forum ini sehingga nanti ada perbaikan berbagi. Kalau nanti banyak positifnya juga disampaikan, dilakoni, dan dikawal. Artinya dikawal, kita melaksanakan dengan sesuatu yang bersifat kontinuitas. Kalau hanya sekedar di salah satu program saja berjalannya, tidak bisa membekas di diri kita, saya yakin berbagi positif akan hilang. Tetapi kalau kita terus intens dengan berbagi positif, saya yakin nanti ketika kita mendapatkan hal negatif yang mana kita akan membagikan kepada orang lain hal negatif itu, kita akan tercegah sendiri oleh karakter kita yang sudah melekat dengan berbagi baik. Bagaimana berbagi baik, berbagi positif ini bisa nempel ke kita kalau kita bagikan. Ibaratnya itu ilmu yang dibagikan, yang disebarkan, yang disosialisasikan atau yang didiseminasikan tidak akan pernah berkurang, bahkan akan membekas lebih dalam lagi kepada penyebarnya. Misalkan saya memberi berbagi positif, berangkat sekolah biasanya 6:30. Kalau saya berangkat 6:30 dari rumah, pasti sampai ke sekolah terlambat. Ternyata di sana ada hal negatif antara 6:30 sampai jam 7 kurang 5 menit. Di sana banyak sekali sisi negatifnya. Saya berbagi, ayo Bapak Ibu berangkat lebih pagi, kita didik bahwa di luar sana banyak hal-hal negatif, antara lain lalu lintas macet, ya, banyak penyerobot jalan yang berjalan tidak sesuai dengan jalurnya, banyak penyeberang jalan yang senangnya menang sendiri, banyak penyeberang jalan yang menghentikan kendaraan tidak padat. Ini banyak sekali hal-hal negatif yang bisa kita sampaikan kepada anak kita perihal negatif langsung dengan aksi nyatanya. Selamat berdiseminasi kepada Pak Abdul Wahab dan kepada Pak Indra Setiawan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tetap bernilai ibadah dan tambah meningkat hasil ataupun kompetensi yang dimiliki kita. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tegal, Bapak Mas Rudianto SPD. Kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan sangat menginspirasi dan kita ambil banyak pelajaran dari beliau. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya selaku pendidik, selaku insan yang berbudaya. Semoga selalu positif dan kita bisa sedikit demi sedikit membuang negatif kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya paparan tentang budaya positif akan saya sampaikan. Saya sapa dulu Bapak Ibu. Salam guru penggerak, salam dan bahagia Bapak Ibu.
Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di aula ini atas undangan kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu dibalas, dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan rasa penat kita. Yuk kita senyum 10 detik kanan ke kiri masing-masing 5 detik. Monggo Bapak Ibu, ke kanan 5 detik dengan temannya, ke kiri 5 detik. Silakan ya. Iya, ditepuk biar senyum dulu ya. Sudah, baik. Jadi semuanya pasti akan tersenyum. Jadi beginilah Bapak Ibu, ketika kita mengajar sebelum memberikan materi, kita harus membuat anak itu bahagia. Terutama ya senyumlah begitu. Jangan sampai kita salam kemudian langsung memberikan materi. Nanti mereka belum bahagia, tidak bisa menerima pelajaran. Kalau saya ngomong tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1 kali, kemudian ngomong 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Jadi di kelas pun saya selalu menerapkan itu Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu semua mengikuti instruksi saya, kemudian merespon dengan positif, serta mereka mau bergerak. Semuanya tepuk, dan endingnya adalah semangat. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya melaksanakan materi tentang budaya positif, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan forum diseminasi pada pagi hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu berpikir sejenak apa yang akan kita sepakati pada pagi hari ini. Ini saya membuat pancingan ya, untuk sebagai contoh ada 2 kesepakatan ya. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Contohnya apabila ada yang berbicara, kita harus menghargai. Kemudian ada yang berpendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian apabila ingin keluar ruangan harus minta izin kepada instruktur ataupun guru kita sebagai bentuk menghargai orang lain. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, kira-kira dari 2 kesepakatan yang saya tawarkan, setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Silakan bisa ditambahkan Bapak Ibu. Mulai dari Pak Irwan, mau menambahkan apa Pak? Nanti saya tulis langsung di sini Pak. Kesepakatan forum ini kita nanti 1 jam mendatang. Partisipasi aktif ya Pak. Dalam forum. Pak Nahwani, forum Pak. Ini menghargai orang lain, oke, menjadi pendengar yang baik, partisipasi aktif dalam forum. Kalau ditanya jawab. Ya, berarti. Jika ditanya, maka menjawab. Oke. Iya. Boleh? Apa berarti? Komunikasi 2 arah begitu. Bu Alia, ada masukan tentang kesepakatan forum kita pada pagi hari ini? Apa Bu Putri? Bu Vita, ada masukan? Boleh. Dilarang makan sambil minum. Angel ya. Ya. Dilarang ngantuk. Boleh, boleh. Pak Warto, ada masukan kesepakatan forum? Datang tepat waktu, selesai bisa dinegosiasi. Berarti disiplin waktu ya Pak? Iya. Disiplin waktu, baik. Pak Irwan apa? Oh, mengikuti sampai selesai begitu ya Pak? Oke, baik Bapak Ibu.
Kesepakatan forum diseminasi pagi ini yang pertama, menghargai orang lain. Jika ada yang berbicara mohon didengarkan, menghargai, menjadi pendengar yang baik artinya ya mendengarkan apa yang disampaikan, partisipasi aktif dalam forum. Tadi jika diminta mengerjakan, kemudian aktif, bisa bertanya boleh, kemudian jika ditanya maka menjawab. Ini mirip dengan aktif ya, sama, tetapi harus mau menjawab itu. Komunikasi dua arah, dilarang tidur, disiplin waktu, tepat waktu ya, mulai dan selesai, mengikuti kegiatan sampai selesai, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita buat sebelum kita mulai kegiatan sehingga nanti bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, ada kesepakatan, ada konsekuensi Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas di disiplin positif ini, di materi ini. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sangat luar biasa sekali. Intinya adalah seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru yang insya Allah menjadi guru yang baik, kita ingin dicap ya sebagai guru yang baik oleh siapa? Oleh kepala sekolah kita, oleh rekan sejawat kita. Kita sudah purna akan menjadi sebuah kenangan yang baik. Jadi anak-anak tidak membicarakan kita hal-hal yang negatif, begitu. Nah, lalu bagaimana guru yang baik itu? Guru yang mampu mewujudkan budaya positif itu yang ada di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, Bapak Ibu. Ada 6 konsep inti budaya positif. Nah, konsep yang pertama adalah disiplin positif. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah, atau yang lebih lingkup kecil lagi adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, manusia itu dalam hidup ini sebenarnya ada kebutuhan dasar sehingga mereka berperilaku seperti itu dan lain sebagainya. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang disebut dengan restitusi itu adalah posisi kontrol. Nanti ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir, yang keenam adalah ada istilah segitiga restitusi. Nah, keenam ini adalah intisari konsep-konsep inti dari budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah cara, Bapak Ibu, bagaimana orang ataupun guru kita selaku pendidik menerapkan disiplin yang mengajarkan anak supaya bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin positif ini adalah supaya anak-anak itu bertanggung jawab, itu satu. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang ditanamkan kepada anak-anak kita adalah supaya mereka mau bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mereka menyadari, oh itu hal yang baik, oh itu hal yang tidak baik, maka hal yang baik harus dilaksanakan. Mereka sadar, oh ini hal yang negatif, sadar dengan sendirinya. Itu adalah disiplin positif. Nah, upaya kita adalah mewujudkan ke sana di budaya positif itu. Nah, berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan kegiatan segala tindakan. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, karena sebenarnya yang bisa mengontrol mereka adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Sampai kita berbusa-busa menyampaikan materi ataupun peraturan ataupun keyakinan kepada mereka, kalau mereka tidak sadar, mereka tidak mampu mengontrol diri mereka, sampai kapanpun mereka tidak akan mengerjakan hal yang positif. Kembali lagi bahwa kita selaku pendidik, kita sebagai guru, kita pun harus bisa mengontrol diri kita. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita, aktif ya. Genggam sekuat-kuatnya. Baik, silakan sampaikan ke sebelah panjenengan, sebelah kanan atau kiri. Minta agar tangan itu dibuka. Dibuka supaya orang lain membuka.
genggamannya itu? Ya, buka. Coba dibuka. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuka genggaman Bapak Ibu? Apakah orang lain? Kalau orang lain membuka tangan Anda, tapi Anda itu, Bapak Ibu, masih menggenggam dengan kuat, tidak akan mungkin terbuka. Ya kan? Tetapi kalau Bapak Ibu tanpa diperintah pun, kalau kita sadar kita akan membuka, terbuka dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah, ini analogi bahwa sebenarnya kita itu yang bisa ngontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kembali kepada anak didik kita nanti. Jadi anak didik itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa membukakan genggaman tangan orang lain, tapi orang lain dia sendiri yang akan membuka, begitu. Nah, disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan tadi Bapak Ibu. Jadi benar-benar motivasi dalam diri sendiri, internal, bukan dipaksa, ataupun bukan pujian, atau yang lebih keras lagi adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini adalah kesadaran diri, bukan karena mereka ingin dipuji, bukan karena mereka ingin menghindari sebuah hukuman, atau bukan karena mereka dipaksa. Nah, ini mari kita bersama-sama belajar. Ternyata saya ada di posisi mana, kita berada di posisi mana di dalam kelas kita terutama. Kenapa anak tidak mau mengerjakan tugas kita? Apakah mereka menganggap remeh? Berarti mereka tidak bertanggung jawab, belum menyadari. Ataukah ada anak yang mengerjakan PR atau tugas di dalam kelas itu karena dipaksa oleh gurunya? Atau karena memang kalau mengerjakan itu dapat pujian? Atau kalau mereka mengerjakan harus dipaksa? Nah, ini. Maka yang kita inginkan adalah anak yang memiliki kesadaran diri. Mereka dengan penuh ikhlas, dengan semangat mereka mau mengerjakan, dengan rasa tanggung jawab, dengan kesadaran dirinya. Baik, ini hubungannya erat dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah hafal ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang memang dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, tadi konsep inti dari budaya positif yang pertama apa Bapak Ibu tadi? Disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Perilaku yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya berikan contoh seperti ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu mengendarai motor pakai helm? Itu ada yang berperilaku menggunakan helm karena apa? Menghindari dari hukuman. Kita berperilaku seperti ini di tempat kerja kita ataupun anak didik kita berperilaku, mereka itu taat terhadap aturan, itu gara-gara apa? Berperilakunya menghindari hukuman. Ini sesungguhnya ini adalah perilaku motivasi yang paling rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga ada Bapak Ibu. Ada anak didik kita, siswa kita yang sangat rajin, ya, tugas-tugasnya oke, nilainya bagus, itu karena mengharapkan imbalan, karena mungkin gurunya pernah menjanjikan akan memberikan hadiah, atau bapak kepala sekolah menjanjikan nanti Bapak Ibu yang kinerjanya paling baik ataupun disiplinnya, absensinya tidak pernah terlambat, nanti diberikan hadiah. Berarti bapak kepala sekolah menjanjikan sebuah imbalan, kemudian kita berperilaku kemudian mendapatkan hal itu. Ini di tengah-tengah lah, masih bagus lah ya daripada tadi yang pertama. Nah, yang ketiga, yang tingkatan yang paling bagus adalah
perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kita mempercayai nilai-nilai kebajikan, dan nantinya kita itu beranggapan bahwa apa yang saya lakukan itu berimbas kepada diri saya. Datang tepat waktu itu bermanfaat, saya bisa masuk kelas dengan santai, bisa mengkondisikan kelas dengan baik, bisa menyiapkan perangkat pembelajaran ataupun peralatan dengan baik. Tetapi kalau kita kemudian datang terlambat, itu sudah tergesa-gesa, ya, kemudian tidak fokus dan lain sebagainya, itu rugi pada diri kita. Nah, tingkatan inilah yang luar biasa Bapak Ibu, supaya menjadi yang kita inginkan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, konsep inti yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan itu harus diwujudkan dalam bentuk tulisan ataupun poster, kemudian ditempel di kelas, supaya mereka ingat apa yang mereka yakini yang sudah disepakati, sehingga tidak dilanggar. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan itu global, bukan hanya mencakup untuk nilai diri sendiri, tapi mencakup untuk kebaikan orang lain yang berimbas terhadap lingkungan sekitar. Mungkin kesepakatannya kita harus menjaga lingkungan dengan bersih, ya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Itu berarti berimbas, memiliki nilai universal. Ya, sekolah juga menjadi baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas ya. Ini contoh keyakinan kelas sekolah KL 2. Ini wali kelasnya, contohnya saya. Ini membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Kemudian itu ditempel di kelas. Dan keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang timbul dari murid-murid, bukan guru, tapi murid-murid yang menyampaikan, kemudian kita merangkum, kemudian kita menyimpulkan, kemudian ditempel. Contoh, kalau mungkin di sekolah ada keyakinan sekolah nih, Bapak Kepala Sekolah mungkin perlu sekali membuat dengan Bapak Ibu Guru keyakinan sekolah. Dan nanti ditempel, mungkin dibikin baliho yang besar di gerbang atau di sana, sehingga setiap hari kita bisa membaca keyakinan sekolah, memelihara lingkungan yang bersih. Jadi tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekolah dengan sembarangan gitu. Baik, yang keempat Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada sebuah pernyataan Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi ketika ada murid yang melakukan atau melanggar ketentuan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya mereka sedang gagal memenuhi dasar kebutuhan manusia itu. Nah, ya termasuk barangkali kita, ya, kita datang terlambat, berarti kita melanggar bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah itu berdampak pada kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau manusia bertahan hidup tentu harus makan minum, harus bekerja. Kenapa kita bekerja? Alasannya untuk bertahan hidup Bapak Ibu, ya. Kemudian kenapa anak-anak sekolah? Untuk bertahan hidup juga, karena mereka butuh ilmu yang nantinya sebagai bekal untuk mereka bekerja, yang nantinya bertahan hidup juga. Kita melindungi diri juga bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima Bapak Ibu. Jadi semua orang memiliki rasa kasih sayang, pengen disayang dan pengen diterima dimanapun kita tempatnya. Nah, kalau ada anak-anak kita di sekolah, di kelas, kemudian mereka tidak mengikuti pelajaran, misalkan tidak mengerjakan, mereka diam, berarti ada apa ini? Mereka itu butuh kasih sayang, ya. Oh, mereka mungkin di rumah ada masalah. Oh, mereka tidak diterima oleh teman-temannya di kelas. Itu mereka harus benar-benar digali,
Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan adalah kemampuan diri, Bapak Ibu. Kita memiliki kemampuan apa? Ya, misalkan ini anak itu suka maju di depan menampilkan apa yang mereka miliki. Berarti mereka sebenarnya itu butuh sebuah penguasaan, ya. Kemudian kebebasan. Ada anak-anak kita yang pengen pulang itu jam-jam terakhir. Itu mereka sebenarnya pengen kebebasan. Ada anak-anak yang tidak mau menggunakan sepatu warna hitam. Itu karena mereka menganggap saya pengen bebas. Nah, ada anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas karena mereka merasa saya ingin bebas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan, Bapak Ibu. Maka tidak mungkin kalau kita kemudian tidak senang. Kita harus senang, Bapak Ibu, karena itu adalah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, itu ya tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, konsep inti yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Ini fokus saya nanti akan menjelaskan tentang ini, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, perlu saya jelaskan dulu apa itu restitusi, ya. Restitusi itu sebenarnya sebuah konsep, ya, dimana disampaikan oleh tadi Dian Gosen juga dalam bukunya Restructuring School Discipline di tahun 98. Lalu Dian Gosen itu menulis bukunya di tahun 98. Itu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas. Sekali lagi, guru perlu meninjau kembali, ya, penerapan disiplin di ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Apakah sudah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa mereka melakukan serangkaian riset terhadap murid itu, Bapak Ibu? Ternyata selama ini, Bapak Ibu, konsep yang kita terapkan ternyata masih ada yang belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu, yang berpihak pada murid. Sebagai penghukum, Bapak Ibu, bagaimana sebagai penghukum? Ini tabelnya nih, tabel posisi kontrol restitusi. Misalnya ya, sebagai penghukum, guru itu menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti, menyindir. Jadi kalau ada siswa yang berbuat salah, guru itu menunjuk-nunjuk, hei kamu salah ya? Contoh, ini berarti posisi kita, guru sebagai penghukum. Kemudian menggunakan kata-kata yang keras, yang verbal, ya, menyakiti, menyindir, Bapak Ibu. Mohon maaf, misalkan itu anak yang di pojok itu yang udah kecil, hitam, ya kan, rambutnya keriting, sini maju. Nah, kata-kata itu Bapak Ibu, itu menyakiti dan mendiskriminatif, ya. Jadi tolong kita menghindari posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi begini, guru itu berceramah dan mengutarakan, anak-anak, seharusnya kamu itu seperti ini. Bapak kecewa kamu telah melakukan itu. Kamu nggak kasihan sama Bapak. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, nanti Bapak dimarahi kepala sekolah loh. Nah, dengan kata-kata itu, Bapak Ibu, itu membuat anak itu merasa bersalah. Jadi hatinya tersentuh. Nah, maka posisi ini adalah posisi guru pembuat kesalahan itu merasa bersalah. Gitu. Contoh lagi, misalkan kamu seharusnya sudah tahu
ibu, bapak itu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, bapak stres ini menghadapi kamu. Kamu harus tahu ini sebagainya. Nah, jadi membuat si anak itu merasa mereka bersalah. Nah, itu posisi yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Barangkali ini mungkin kita refleksi ya, evaluasi kita di posisi mana. Jadi membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh dulu. Jadi jika itu sebagai posisinya sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Artinya apa kaitannya dengan dunia kerja nanti. Jadi kita mengajak anak-anak itu jalan-jalan, traveling tapi berimajinasi, Bapak Ibu. Nanti kamu gini loh, ini. Jadi kita ngobrol seperti mengajak ngobrol teman gitu dengan murid. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau, guru ini mengukur, menilai apa peraturannya. Jadi kalau terjadi pada anak selalu mengaitkan dengan peraturan. Kita sebagai pemantau, anak, kamu terlambat datang sekolah, berarti kamu melanggar aturan sekolah. Ini sebagai pemantau, selalu mengingatkan aturan-aturan, begitu ya. Kemudian mengingatkan, yang belum mengerjakan tugas, nanti nilainya kosong loh. Nah, ini berarti guru sebagai pemantau, mengontrol. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Contoh, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi mengajak berpikir murid, kemudian solusinya yang menemukan bukan guru tapi murid yang menemukan solusi sendiri. Nanti saya tunjukkan video yang saya praktekkan dengan murid tentang segitiga restitusi. Nah, ini langsung materi pokok ya tentang posisi kontrol restitusi. Di antara kelima tadi Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan, posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, tadi yang kelima tadi saya sudah sebutkan, sudah saya jelaskan. Saran kami Bapak Ibu, sebaiknya kita menggunakan posisi manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini cuplikan foto saya ketika menangani siswa yang terlambat Bapak Ibu. Di jam pertama selalu terlambat. Berapa kali Bapak Ibu saya tanya? 7 kali. Sudah 7 kali pelajaran saya terlambat masuk kelas. Kemudian saya coba pendekatan dengan segitiga restitusi, ya, dengan posisi kontrol manager. Saya menemukan dia bercerita, kemudian menemukan solusinya. Siapa yang menemukan? Ya murid sendiri, bukan saya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tadi siswa itu mengontrol dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, tahapan dalam restitusi ada disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita terapkan segitiga restitusi ini. Jadi kalau sudah bicara segitiga restitusi, berarti kita sudah posisinya sebagai manajer, bukan penghukum lagi, ya. Oke lah, kita sebagai manajer harus menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kita simak video cuplikannya ya.
Oke. Bapak Ibu, di sini saya Nah, ini ceritanya, ini namanya Cinta. Ini kelas 11 MPLB 2. Dia itu bertengkar dengan Zaneta, teman sekelasnya. Kenapa bertengkar? Kronologinya adalah setiap tugas yang dia kerjakan, baik di kelas maupun di rumah, selalu dicontek oleh Zaneta. Selalu mencontek temannya. Jadi Zaneta itu tidak pernah mengerjakan tugas, tapi dia mencontek kepada Cinta itu. Kemudian Cinta marah-marah sampai mengebrak meja, kemudian berkelahi. Kemudian saya memanggil si Cinta itu, saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan menstabilkan identitas, pertama saya menyampaikan, saya mendengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu Cinta dengan Zaneta bertengkar ya. Iya Pak. Nah saya menanyakan kenapa bertengkar. Dia bercerita. Setelah itu saya menyampaikan, oh itu hal yang wajar. Kalau bapak seperti kamu pun akan melakukan hal yang seperti itu. Nah artinya begini Bapak Ibu, kita menstabilkan dulu supaya anak itu tidak melonjak. Anak itu mulai yang datar dulu, mulai landai dulu. Kita stabilkan biar mereka stabil dulu. Oke, kita redam dulu. Nah berikutnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kesimpulan nih ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi, yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana mencari sebuah solusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri? Ini. Jadi menyadarkan bahwa apa yang kita perbuat itu nanti sebagai pembelajaran. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, kita akan menemukan garis atau benang merahnya. Ya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi saya menanyakan, kenapa berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya kan? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, ini contohnya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh, tetapi berusaha menjaga sikap, ya. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan di sini. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi dan menemukan solusi di sini. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kasus Cinta tadi, saya bertanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dia menjawab, menghargai orang lain, Pak. Betul sekali. Berarti penting nggak menghargai orang lain menurut kamu? Penting, Pak. Nah, kalau penting, kira-kira bisa nggak kamu memperbaiki? Bisa, Pak. Oke. Nah, artinya dengan bertanya seperti itu, anak-anak itu akan menyadari, oh saya salah. Kemudian mereka menyadari itu keyakinan kelas sudah saya langgar dan saya akan perbaiki. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi saya sudah jelaskan 1-6, dan inti pokok yang saya jelaskan tadi tentang segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, matur thank you. Kami dari CGP Angkatan 11, terima kasih, thank you. Terima kasih. Kalau mau tepuk tangan aja Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu ya. Boleh. Ya, terima kasih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan yang sangat penting apa
Menjawab Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab, saya persilakan. Terus tadi pertanyaannya apa perbedaan budaya positif dengan positive thinking? Berpikir positif, positive thinking dengan budaya positif. Dari bahasanya sudah berbeda. Iya ya. Baik. Bapak Ibu, monggo yang mau jawab. Kasih pendapat boleh, Bu. Kalau saya sih terkait dengan budaya positif itu adalah lebih cenderung dengan lingkungan ya Pak. Tapi kalau positive thinking itu lebih ke personal. Itu akibatnya ya Pak, penilaian seseorang secara pribadi. Tapi kalau budaya lingkungan itu adalah lebih budaya lebih luas Pak. Terima kasih Bu Rus. Kasih ploso tangan luar biasa. Pak Indra. Ya, terima kasih. Ini salah satunya kita diskusi di sini. Tadi ada pertanyaan bedanya positif thinking sama budaya positif. Kalau menurut saya pribadi, positif itu butuh waktu, butuh proses. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak itu butuh proses. Karena apa? Budaya positif itu berkelanjutan dan itu butuh banyak pihak, dan cuma diri saya atau mungkin tapi semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif ini. Butuh orang banyak. Tetapi kalau positif thinking itu setiap orang itu bisa dan bisa dalam waktu secara cepat. Apakah saya lihat itu positif atau tidak itu tergantung dari saya lihat pas pada waktu itu. Bisa berpikir negatif juga bisa berpikir positif. Itu menurut saya. Jadi sangat beda sekali antara budaya positif sama positif. Terima kasih. Ya. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Bagaimana Pak Pur? Bagus ya. Contohnya ya. Contoh. Sudah puas ya Pak Pur. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan pandangannya, pendapatnya. Dan kita mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang memberikan pendapat. Ya, intinya betul ya, budaya positif butuh proses, banyak yang terlibat ya. Yang terlibat banyak dan butuh kesepakatan gitu. Nah, harus disepakati, butuh komitmen bersama. Kalau sekolah SMK 2 Tegal membuat komitmen atau keyakinan ataupun peraturan, tapi ada beberapa warga sekolah yang tidak komitmen, yang nantinya tidak berjalan dengan lancar. Barat orang berjalan ke pincang ya, tidak normal gitu, tidak standar gitu. Maka harus butuh komitmen bersama. Nah, untuk mewujudkannya ya kita bersama-sama harus ada namanya kolaborasi, harus berkolaborasi dan selalu komunikasi. Di era digital ini Bapak Ibu ya, tidak kurang kita berkomunikasi. Tidak ketemu orangnya bisa lewat HP ya kan. Jadi tidak ada alasan misalkan ya tidak komunikasi. Ini butuh kolaborasi. Begitu Pak Pur ya. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Monggo Bu, yang disampaikan. Terima kasih Pak. Tadi juga menjelaskan secara gabungan terkait dengan budaya positif. Dan saya bertanyakan terkait dengan kesepakatan kelas. Tadi disampaikan pada bahasanya kesepakatan kelas itu harapannya itu adalah pernyataan universal yang kemudian tertulis sehingga anak-anak semuanya bisa membacanya. Padahal meski Pak, apakah untuk kesepakatan kelas itu bisa kelas sebelumnya tidak ada
guru semuanya membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara menghiburnya sehingga kesepakatan kelas di dalam tersebut itu bisa cara yang bersama bukan keinginan sendiri-sendiri. Terima kasih Guru, pertanyaan yang luar biasa. Ini sudah kelasnya wakakurikulum ini. Bapak Ibu, betul ya. Bagaimana menyatukan keyakinan kelas oleh Bapak Ibu guru yang mengajar menjadi satu di kelas itu. Yang lebih tepatnya adalah yang membuat keyakinan kelas itu sebaiknya Bapak Ibu wali kelas yang mewakili di kelas tersebut, sehingga peraturan itu, keyakinan itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Dan alhamdulillah di SMK 2 Tegal saya banyak menemukan di kelas sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Kemarin kelasnya Pak Warto PM2 ya Pak, kelas 10 PM2 saya sudah melihat ada keyakinan kelas dan saya tanya anak-anak dengan wali kelasnya, dengan Pak Warto. Iya Pak Warto, iya. Terima kasih Pak Warto, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Warto, luar biasa. Saya menemukan itu. Dan memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menyatukan berbagai macam pikiran anak-anak itu. Ya begitu, Gurus. Matur. Cukup ya Bapak Ibu? Oh ada Pak Warto. Nah ini kepancing Pak Warto ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kan sedikit menanyakan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi narasumber tadi menyampaikan bahwa kita harus menjadi apa katanya? Posisi kontrol manajer. Iya. Manajer. Fungsi kontrol manajer ya. Jadi narasumber tadi mengarahkan kita supaya menjadi guru itu sebagai kontrol manajer. Nah, manakala kita dari beberapa banyak guru yang ada di SMK 2 itu punya manajerial yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyepakati bersama kaitannya dengan kontrol manajerial itu supaya tidak ada yang guru sebagai penghukum, tidak ada guru, terutama yang guru sebagai penghukum ini. Ini yang membuat anak-anak itu kadang takut kepada teman-teman guru. Nah, saya sepakat, saya tanya dengan guru sebagai manajer itu nanti akan membawa perubahan. Nah, ini yang kami tanyakan, yang saya tanyakan itu bagaimana membuat persepsi teman-teman guru yang lainnya itu bisa supaya guru itu sebagai manajer. Guru dari Gerobogan Pak Warto. Terima kasih Pak Warto. Pertanyaan tentang posisi kontrol restitusi. Bagaimana menyatukan ya, menyamakan persepsi bahwa guru harus sebagai manajer. Sekali lagi Bapak Ibu, kami hanya menyarankan, tidak wajib menyarankan. Karena apa? Bisa jadi Bapak Ibu posisinya bukan sebagai manajer, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman. Begitu. Jadi tidak harus manajer terus. Tergantung bagaimana situasi yang terjadi di lapangan gitu. Dan kita harus memahami kondisi latar belakang anak-anak kita. Tidak sama. Ada anak-anak kita yang dikandani halus, kemudian balik nyerang dengan kata-kata kasar. Nah, ada anak-anak yang harus dikandani dengan kasar. Nah, bukan kasar tapi tegas gitu. Nah, begini Pak Warto. Jadi posisi kontrol restitusi ini kan berdasarkan penelitian ya dari Dr. William Glasser ini dalam bukunya Diane Gossen. Itu bukunya ada. Kemudian di dalam buku itu menjelaskan hasil penelitiannya Dr. William Glasser itu. Jadi posisi kontrolnya ada 5 ini. Nah, di posisi manajer
itu akan membawa dampak perubahan luar biasa pada diri anak. Dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Murid yang menemukan solusi sendiri, bukan kita yang menceramai. Nanti kalau kita menceramai, anak itu di belakang akan ngomong, ceramai guru kae. Begitu. Tapi dengan kita menerapkan manajer, anak itu bercerita sendiri, anak itu mengakui kesalahan, anak menemukan solusi. Ketika keluar dari ruangan ditanya oleh temannya, diapain di sana? Iya, saya tadi ditanya ini, terus gimana? Ya memang saya salah. Nah, akan berbeda outputnya, Pak Warto. Outputnya akan berbeda, begitu. Nah, bisa jadi sebagai teman, Pak Indra mungkin nanti bisa cerita bagaimana posisi sebagai teman. Tadi saya juga sebagai pemantau, karena saya memiliki dua sisi di SMK 2 Tegal ini, Pak Rudi. Sisi saya ketika saya di kelas sebagai guru mapel, sisi yang kedua saya sebagai bagian dari kesiswaan, penegakan kedisiplinan. Dulu pembina OSIS, sekarang PKS juga. Artinya apa? Anak-anak kalau lihat saya, wajahnya itu sudah pasti harus disiplin, harus rapi, begitu. Karena punya dua sisi saya. Nah, disitulah bagaimana saya sebagai pemantau, yang tidak pakai dasi sini, ya, saya kaitkan dengan peraturan. Gitu. Kamu tahu nggak peraturan sekolah harus pakai dasi? Iya Pak. Kenapa ini? Nah, itu harus sebagai pemantau juga. Nah, sebisa mungkin saya sarankan agar sebagai manajer, kalau menyamakan persepsi, saya tidak bisa menjawab Pak Warto. Itu tugasnya top manager, ya, Bapak Kepala Sekolah, yang nantinya bagaimana merumuskan, membuat sebuah keyakinan yang menawarkan sebuah nilai positif ini, budaya positif, sehingga Bapak Ibu itu mari kita bersama-sama belajar untuk hal-hal yang ada yang lebih baik kita tawarkan. Kenapa tidak ambil, ya, tawaran yang bagus ini. Yang terakhir jawaban saya adalah jangan sampai menjadi penghukum. Betul, anak nanti akan dendam Pak Warto. Ketika mereka lulus, sesama alumni akan ngerasani gurunya. Bagaimana guru ketika menghukum, bagaimana guru ketika sebagai teman, sebagai pemantau membuat rasa bersalah atau manajer. Demikian Pak Warto. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah paparan diseminasi tentang budaya positif, kami melakukan refleksi bagaimana pemahaman yang telah didapatkan selama proses diseminasi budaya positif yang telah kami sampaikan, serta umpan balik dari Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, serta dari Bapak Kepala Sekolah kami. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.